robos ke KPU dan sebagainya, itu menjadi nggak ada gunanya karena kalian kalah. Kalau kalian menang, itu justru jauh-jauh lebih bermasalah karena proses pencalonan kalian akan sangat-sangat melanggar hukum atau dianggap melakukan kecurangan. Sehingga bagi saya, kalau ada orang yang masih memilih pasangan Prabowo Gibran, itu menjadi suara yang sia-sia, hangus dan sia-sia. Jadi apapun hasilnya nanti, mereka menang atau kalah, pasti kalah. Karena hari ini sudah terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang kemudian bisa kita simpulkan pasangan Prabowo Gibran resmi melakukan kecurangan, dan itu sesuai dengan vonis yang dibacakan oleh DKPP. Sehingga nanti kalau kemudian mereka menang, ini nggak akan lama, tidak akan sampai 5 tahun, dan mungkin kita akan menghadapi pemilu lagi atau pemilu darurat entah setahun atau 2 tahun setelahnya untuk melengkapi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh MK dan DKPP. Ini nggak akan berhenti sampai di sini gitu. Tahapan yang dilakukan oleh MK DKPP hari ini masih akan terus berlanjut. Prabowo Gibran menang atau kalah, ini pasti akan berlanjut. Kalau Prabowo Gibran menang, maka tahapan ini akan menyeret mereka kepada pelengseran rezim. Karena terbukti proses pencalonan mereka salah atau melanggar aturan atau curang. Kalau mereka kalah, maka proses atau tahapan yang dilakukan oleh MK, DKPP dan selanjutnya, ini akan juga masih terus bergulir. Sampai kemudian kita menjadi tahu siapa yang melakukan intervensi dan apa yang dijanjikan kepada ketua KPU kepada ketua MK dan jajarannya, sampai kemudian mereka berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hari ini. Apakah ada suap, apakah ada iming-iming jabatan, uang dan sebagainya, ini perlu kita buka selanjutnya. Memang hari ini belum gitu, tapi dari putusan MK kita bisa melihat bahwa memang dalam putusannya memang ada intervensi. Nah, intervensi ini pasti dari kekuatan yang lebih tinggi dari MK, yaitu dari istana seharusnya gitu ya. Nah, ini kalau dibuka lagi dari tahapan-tahapan yang terjadi hari ini ke depan, ini akan semakin membuat kita tahu dan sadar bahwa rezim ini sudah melakukan tindakan yang semena-mena. Jadi bagi saya, buat pendukung Prabowo Gibran, ya kalian percuma gitu. Kalian kalau kalah ya malu, kalau menang nggak akan bertahan lama. Ya buat apa gitu? Buat apa kita menggadaikan atau mengambil resiko yang begitu besar untuk Indonesia kalau pada akhirnya orang yang kalian dukung tidak bisa bertahan lama? Untuk apa? Jadi ya lebih baik pilih pasangan yang tidak punya masalah gitu. Yang tidak punya masalah pelanggaran hukum seperti ini, yang kemudian berisiko di 1 atau 2 tahun mendatang bisa dilengserkan oleh masyarakat atau oleh partai politik, karena akan ada bukti-bukti yang akan dibuka setelah putusan DKPP dan MK ini gitu. Jadi ya bagi saya lebih baik pilih pasangan yang jelas, pasangan Ganjar Mahfud misalkan, yang akan jauh-jauh lebih baik, yang tidak punya masalah hukum, yang proses pencalonannya sudah sesuai dengan syarat dan aturan, yang tidak perlu melanggar pelanggaran etik, hukum atau MK dan KPU gitu ya. Yang dengan pasangan Ganjar dan Pak Mahfud, Indonesia pasti jauh-jauh lebih stabil ke depan, karena tidak akan ada soal isu pelengseran dan sebagainya, karena mereka berangkat dengan cara-cara yang benar. Sehingga ya kesimpulan saya, suara Prabowo Gibran menjadi percuma, mendukung mereka menjadi nggak ada gunanya, karena menang atau kalah pada akhirnya mereka akan kalah. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita ahli Puraman tentang MK yang dimana awalnya Gibran sudah bermasalah di MK karena sudah melanggar kode etik, sehingga Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK. Tentunya penyampaian saudara ahli Puraman ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita ketahui apa yang terjadi agar kita tidak salah memilih dalam memilih pemimpin di NKR ini. Tentunya, teman-teman, pembahasan tersebut masalah MK, soalnya Gibran dari awal memang sudah bermasalah di MK. Ini adalah salah satu membuat suara Gibran akan menurun karena adanya permasalahan hukum, sehingga Gibran melanggar hukum yang sangat berat. Sesuai apa yang dikatakan oleh saudara ahli Puraman ini mengenai Gibran
Gibran adalah putra sulung dari Pak Jokowi, dan ketua MK dulunya Anwar Usman adalah adik ipar Pak Jokowi. Ini adalah permainan Pak Jokowi yang meloloskan Gibran, dan sehingga MK meloloskan dan memberikan karpet merah ke Gibran pada Oktober kemarin yang menjadi wakil dari Prabowo Subianto dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari awal saja sudah melanggar kode etik, nah, bagaimana nanti untuk kedepannya? Ini sebagai mengetahui hal-hal yang terjadi, situasi politik atau cawe-cawe catur Pak Jokowi yang sangat terbuka saat ini. Teman-teman, kalau kita lihat memang masa situasi politik yang sangat memanas ini, tentunya banyak pengamat politik yang mengkritik soal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang meloloskan Gibran lewat MK. Dulunya katanya bahwasannya Pak Jokowi minta 3 periode, namun tidak diberi oleh ketua partai PDIP, itu adalah Megawati, karena Megawati taat kepada konstitusi, sehingga Pak Jokowi memperalat Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Nah, apakah ini adalah strategi Pak Jokowi karena mungkin ada program-program yang belum terselesaikan atau hanya ambisi doang? Nah, ini akan menjadi pro dan kontra, yang dimana pro ada yang suka, ada yang tidak. Mungkin ya suka hanya pendukung dari Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, ada salah satu membuat kita mengetahui yang terjadi saat ini. Ketika kita memilih calon pemimpin, kalau kita hanya mengikuti orang karena ramai, mungkin itu udah salah. Banyak orang hanya mengikuti dan tidak tahu visi dan misi dari calon tersebut. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia harus menyelamatkan. Kita sebelum memilih pemimpin, tentunya kita harus melihat rekam jejaknya, apakah ini otoriter atau ini mempunyai bermasalah. Tentunya kita harus menggali sesuatu yang harus kita ketahui agar kita tidak salah memilih dalam pemimpin di Indonesia ini. Karena ketika kita salah memilih, tentunya kita akan menikmati kehancuran. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh saudara ahli Puraman ini, tentunya itu memicu ke situ agar kita tidak salah memilih. Apalagi kan Gibran harusnya ya kita bisa lihatlah bahwasannya Gibran sudah bermasalah. Bagaimana nanti ketika sudah terpilih, apakah bisa menikmati atau bisa memimpin? Tentunya tidak, karena awalnya sudah bermasalah. Bahkan Ali Rahman juga mengatakan bahwasannya akan diponis dan suaranya juga akan turun, suara Gibran Raka Bumi tersebut. Nah, teman-teman, ini akan menjadi informasi yang sangat menarik. Nah, apalagi Gibran banyak dikritik oleh pengamat politik soal etika juga, adab. Nah, apalagi Gibran kan beda jauh dengan Pak Jokowi kalau soal adab, yang dimana Pak Jokowi dulunya memang sangat dibangga-banggakan oleh pengamat politik, termasuk dengan Ali Puraman, termasuk dengan saya bangga dulunya dengan Pak Jokowi sebelum di tahun 2024 ini adanya permainan cawe-cawe Pak Jokowi yang meloloskan Gibran di MK. Nah, ini menjadi dunia politik yang dimana Pak Jokowi katanya menjadi ketua partai. Ya, kalau misalnya udah terjun ke dunia partai, ya terusnya tentunya menjadi tugas dia sebagai partai walaupun menjadi presiden. Nah, tetapi hanya egonya, hanya baperan sehingga Gibran maju dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Menurut saya, itu kembali lagi kepada teman-teman, bagaimana tanggapan teman situasi politik yang dipermainkan oleh Pak Jokowi saat ini. Bahkan Gunawan Muhammad juga kecewa dan sedih melihat Pak Joko Widodo. Bahwasannya dia juga mengatakan pernah membanggakan Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang integritas yang sangat tinggi dan emang rendah hati dan sangat mengayomi masyarakat. Tetapi saat ini memang banyak para tokoh-tokoh atau menteri Pak Jokowi juga mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi karena mereka tidak akan terlibat lagi ketidaknetralan Pak Jokowi saat ini. Bahkan Ahok pun sudah mundur dan ingin mendukung Ganjar Pranowo. Apa alasan Ahok mendukung Ganjar? Tentunya karena Ganjar dan Mahfud MD sangat teruji dan sudah berpengalaman. Teman-teman, kalau kita lihat integritas Ganjar tentunya sangat tinggi dan sangat dekat kepada masyarakat dan sangat bisa dipercaya, dan program-programnya juga di Jawa Tengah sudah sangat terbukti. Nah, teman-teman,
Kalau ada orang yang hanya berdasarkan memilih salah satu paslon hanya kata gemoy atau hanya joget-joget, itu sudah salah. Mari kita selamatkan orang tersebut. Karena kalau kita berdasarkan hanya gemoy tapi tidak hanya melihat visi atau program-program untuk kedepannya, itu akan salah. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menggali sesuatu yang harus kita ketahui. Apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya? Apakah ini pernah bermasalah? Apakah ini tidak? Tentunya kita harus menggali dan menggabungkan mindset kita. Apakah ini layak menjadi pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029? Kita harus mengetahui semuanya, teman-teman, agar kita tidak salah memilih pemimpin. Apalagi saat ini situasi saat yang memanas, apalagi sebentar lagi kan akan diadakan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu yang menentukan siapa pemimpin adalah kita, bukan mereka. Mungkin dulunya kan MPR, tapi sekarang adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memilih pemimpin, maka itulah yang akan menjadi pemimpin di NKRI ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat juga program-program yang menurut saya yang sangat menarik adalah program internet gratis dan salah satu warga miskin, satu keluarga sarjana, tentunya itu sangat menarik dan sangat bermanfaat. Berbeda lagi dengan program makan gratis. Kalau menurut saya program makan gratis ini adalah membuat mega korupsi, yang dimana melahirkan salah satu mega korupsi. Bagaimana kita nanti bekerja akan lebih bermalasan karena kita akan menimbulkan mindset kita karena ada makan gratis. Itu membuat masa kebodohan. Nah, teman-teman, kita harus tahu kemana arah paslon tersebut. Apakah ini membangun atau tidaknya, kita harus mengetahui. Nah, teman-teman, kita di sini hanya menyuarakan apa isi hati kita dan informasi yang kita gali. Sesuai apa yang dikatakan Saudara Ali Puraman ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.